Hari ini kita mau ngebahas rumah klasik yang cantik dengan etik dan sky balcony. ini dia rumahnya. Jadi hari ini kita lagi berada di Medland Transyogi. Kita mau ngebahas klaster terbarunya yaitu klaster Walden. Weh, dan ini kita berada di tengah-tengahnya nih. Jadi pas baru masuk tadi, one gate system kan dari sana, itu langsung disambut sama ini. Ini taman dan di belakangnya situ juga ada area playgroundnya. Jadi area komunalnya tuh berada di tengah-tengah sini. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, ini tuh rapi banget. Jadi ketika masuk, sini juga ada cobblestone-nya ya, yang dibikin ada gambarnya apa nih, Un? Bunga ya? Bunga. Terus jalan di sekelilingnya semuanya udah pakai aspal dan lebar-lebar semua. 10 meter. 10 meter Depannya ya? itu ya, yang 10 meter berarti ya. Dan ketika kita masuk ke sini tuh emang klasternya rapi banget sih ya. Satu komplek kawasan Medland Transyogi ini tuh emang, wih cakep. Ya udah, daripada lama-lama kita langsung bahas rumah yang tadi. Yuk. Dan ini dia rumah yang tadi kita bahas di opening ya. Emang bagus banget. Ini luas tanahnya berapa sih? Luas tanahnya 120, 8 kali 15, luas bangunan 140, 3 lantai. 3 lantai. Dan memang ada etiknya dan sky balcony ya di atasnya ya. Itu nilai plusnya banget sih. Emang. Nilai plusnya banget. Nah kalau kita bahas fasadnya nih Un, ini emang kan desainnya klasik tapi cantik. Memang menarik sih, pertama kali kita lihat kan, bentukannya juga banyak profil-profilnya. Kalau kita lihat dari yang paling atas, itu kan emang atapnya modelnya limas ternyata nih. Iya. Walaupun dari bawah sini kan kita nggak kelihatan bentukan atapnya kayak gimana. Terus ada profil-profilnya, terus tuh ada sky rooftopnya, dan ada genteng betonnya yang nongol ke sini ya. Jadi ciri khas fasadnya juga nggak sih kayak gini? Iya benar, dan railingnya ini juga loh jadi ciri khas rumah klasik. Cuman dia emang ada liukannya, tapi nggak terlalu meliuk semua gitu. Nggak tahu, aku suka aja sih sama bentuk fasadnya. Iya. Warnanya juga dia hitam putih. Iya, dominasi. Jadi kayak kontras banget ya. Iya. Dan ciri khas rumah klasik pasti kayak gitu. Dan di situ juga ada balkonnya ternyata ya. Ini menariknya teman-teman, balkonnya ada di depan rumah dan di belakang rumah. Jadi kita punya double balkon. Terus ini aksesnya dari kamar master yang dibikin ada satu kotakan ya, kotakan jendela yang jadi ciri khas juga sama si fasad rumah ini. Nah terus kita lanjut lagi bahas bagian sininya. Jadi dia nggak pakai kanopi nih Hun. Iya. Karena bagian atasnya ini balkon, cor-coran. Nah bagian bawahnya sini otomatis langsung ketutup. Jadi apa ya, atap juga buat si carportnya. Jadi atap kanopinya itu sendiri gitu. Dan di depannya sini tetap dikasih polikarbonat dan ada besiannya kayak gini. Jadi tambah kesan cantik sih dari si rumah ini. Dan ini dari carportnya juga dia cukup luas ya. Ini muat untuk 2 mobil. Ini beneran muat 2 mobil loh. 1, 2. Jadi mobilku di sini, mobilmu di situ. Boleh. Nggak rebutan. Boleh. Terus dia juga di sini kan ada kolom-kolom pilarnya, ada 4 yang sengaja diekspos, dibikin gede-gede untuk memberikan kesan kuat dan megah sama si bangunan ini. Iya. Dan selain itu, selain area carport, ini mungkin sekitar lebar 5 meteran kayaknya ya, hampir 6 meter kayaknya. Di sini juga masih ada taman nih. Taman, di sini ada tamannya, jadi biar nggak monoton gitu loh. Warnanya cuma hitam putih doang, dikasih warna hijau nih dari teman-teman cantiknya. Sebenarnya ini juga jadi akses, di sini ada pintu. Oh. Ini pintu, tapi seolah-olah kayak jendela ya. Iya, padahal Sebenarnya ini pintu pintu ya. khusus untuk ART ntar di samping rumah. Oke, dan terus aku baru merhatiin ternyata di sini ada material yang berbeda. Dia homogeneous style, motif travertin untuk kasih aksen aja sih ya dari si fasad. Oke. Di sini juga kamprot loh dia. Oh iya ya. Jadi beda juga, dari tekstur juga dimainin. Walaupun warnanya tuh sebenarnya kalau kita lihat kan warnanya mirip-mirip gitu. Itu kamprot, bawahnya yang halus, cat halus. Ada kerannya juga di sini nih. Oh iya. Penting juga loh di depan, Betul. jangan sampai lupa buat nyiram tanaman, buat nyuci mobil. Betul. Jangan buat mandi ya. Jangan. Paling ntar teman-teman kalau udah beli mobil listrik, nambah 1 colokan lagi nih mobil listrik di sini sama MCB-nya. Kode ya ini Pak. Kode. Nah ini juga nih yang aku suka. Jadi dia sini ada 1 jendela yang gede banget. Ini ada ruangan kamar di baliknya. Jadi kebayangkan kamarnya bakal seterang apa juga gitu. Tapi sebetulnya jendelanya itu cuma segini-segini doang loh. Cuman karena ada dinding-dinding ini yang dibikin nongol dan dicatnya warna hitam juga, seolah-olah jendelanya tuh full dari sini sampai sini. Iya. Ya kan? Boleh juga nih kayak gini. Boleh. Nah, pintu masuknya ternyata ada di sini. Dia agak masuk ke dalam dulu nih. Dan ini ada kenaikan level lantai dulu. Ada terasnya dikit lah. Untuk pintunya sih ditaruh di tengah-tengah sini, kanan kirinya masih ada sih jendela, single door aja, tapi tetap ada
aksennya kayak gini, nih profil-profilnya kayak gini, lebih ditonjolin beberapa step kan. Terus sudah pakai smart door lock juga. Kamu tahu nggak kode masuknya apa? Tahu. Coba. Kan aku yang bikin. Oh gitu ya. Rahasia ya. Wih, canggih. Pas baru masuk rumahnya langsung disambut sama area foyer. Ini sebagai area transisi sebelum kita masuk ke LDK. Di sini dikasih bronze mirror nih, kasih ilusi juga rumahnya lebih tinggi dan mewah juga ya, dan bisa untuk bercermin juga. Ini biasanya untuk naruh sepatu nih di sini. Oke, yuk kita masuk ke sini. Wah, jadi ini konsepnya emang open space, semuanya terbuka, living dining kitchen di sana, terintegrasi, nggak ada sekatnya teman-teman. Dan yang menarik juga di sini kelihatan taman sampingnya. Wah, dan dikasih jendela yang besar sehingga Iya. seolah-olah ruangnya jadi lebih besar. Iya, tapi tetap ya dia emang bukan yang jendela yang polosan gitu, tetap ada profilnya kotak-kotak kayak gini untuk nyambungin juga kan tadi sama fasad depannya kan, dan tema rumah klasik itu sendiri. Living dining kitchen-nya ini tuh ukurannya 8x4 jadi 32 meter persegi, emang cukup luas juga ya, dan pembagian areanya menurutku asik sih, seimbang gitu. Jadi mulai dari di sini ini living areanya, di sini dikasih sofa 3 seater. Di sini ada single sofanya, dan ini sih sebenarnya yang paling nyaman juga, bikin nyaman, dikasih karpet di bawahnya, jangan lupa dikasih coffee table juga. Nah, tapi ini sebenarnya sih aku langsung salfok sama area sininya. Jadi kalau dari sana pun dari arah dapur ya, ntar kita tuh langsung bisa ngelihat ini juga. Jadi kan sebenarnya untuk TV, tapi dia dibikin cakep banget, nggak cuman udah TV di tengah gitu. Tapi wall panelnya ini tuh divariasi, di samping kanan kirinya tuh buat pajangan-pajangan, dikasih LED strip jadi makin cantik. Terus di atas ini ada HPL dengan motif marmer. Dan warnanya abu-abu. Menurutku pemilihan warnanya juga mix and match-nya oke banget kan. Dari abu-abu, di sini coklat tua, terus hitam. Dan ini untuk meja TV-nya, jadi dia panjang banget emang. Ya udah di fullin aja dari ujung sini sampai ujung sana. Dibuat lurus aja, dan di bawah ini dikasih laci-laci penyimpanan. Jadi makin rapi aja di sininya. Oke, ceilingnya juga cantik banget nih teman-teman kalau kita lihat ke atas. Ini tinggi ceilingnya 3,2 meter ya. Nah, ini bukan cuma up ceiling biasa ya yang polosan aja, enggak, tapi di sini bahkan ada kotakan hitamnya juga. Dan di samping ini tuh cantik banget, pakai warna gold. Belum lagi permainan lightingnya juga cantik sih ini tuh. Di sini dikasih lampu-lampu sorot yang kecil pakainya. Terus di sini itu kalau misalnya kalian lihat seolah-olah kalau dari sana itu nggak ada relnya ya teman-teman. Tapi relnya itu emang diumpetin biar nggak kelihatan dari situ. Jadi ada rumahnya tuh. Tuh kelihatan juga ada LED stripnya di situ. Oke, ini tuh sebenarnya area livingnya tuh bisa loh kalau misalnya lagi emang beramaian gitu bersantai, ini dibuka. Jadi ke extend gitu sampai area luarnya. Di sini jadi enak sih dicontohinnya, bisa buat bakar-bakar kayak gini, bisa jadi taman belakang, bisa jadi apa lagi, kolam juga bisa ya. Bisa, atau jadi apa mau aja sih. atau mau di-extend bangunannya ke sini, tapi tetap jangan lupa untuk area terbukanya ya. Nah, mungkin teman-teman akan langsung salah fokus kok, di situ ada AC-nya. Karena ini tuh show unit, jadi biar yang visit ke sini nyaman gitu loh teman-teman. Karena dan juga sebetulnya ketika antar rumahnya kalian beli nggak dapat kanopi yang di belakang ini ya. Ini kan untuk biar lebih nyaman emang konsumen pas datang. Iya, kalau di sini kanopinya dia tuh masih tembus cahaya ya teman-teman. Jadi biar area sini masih tetap terang juga sih. Oke. Nah, di balik roster ini ada ruangan lagi, laundry area. Ih, cukup besar loh di sini ternyata. Di sini untuk ruang cuci jemurnya, di sini bisa naruh mesin cuci, ini udah ada kerannya, udah ada stop kontaknya. Dan jemurnya di sini. Ya udah deh cepet kering ini jemurannya kalau kayak gini. Bener. Enak ya, ini gede banget sih ruangan Iya. cuci jemur. Pembagian layoutnya juga maksimal banget ya di belakang sini ya, ternyata di balik sini masih ada ruang cuci jemurnya. Nah. Dan lantainya pun dibedain tuh. Tuh. Oh iya, kalau di sini lantainya dipakai homogeneous style tapi yang matte gitu warnanya abu-abu tua ya. Kalau yang di sini dia dipakein homogeneous style juga yang motif kayu. Yap. Sebelum masuk di atasnya situ ada topi-topiannya yang ada profilnya lagi. Oh iya, bener. Ini sama ya kayak di fasad tadi ya. Pokoknya semuanya ada profilnya kayak gini sih. Mungkin karena emang kalau udah di rumah yang aslinya nggak ada kanopinya kan, jadi makanya dia perlu topi-topian. Iya, tapi kita perlu kasih kanopi juga sih emang. Oke, kita masuk lewat sini langsung. Ini nembusnya ke dapur teman-teman. Nah ini nih POV dari dapur tuh kalau kita ngeliat ke arah living kayak gitu, cakep kan? Cakep yang tadi banget aku sih. mention di situ. Dan ini tuh juga asik sih. Jadi tuh masaknya tuh kan di sini.
kita bisa sambil nonton TV, bisa sambil ngobrol juga sama yang ada di situ, ya kan? Di sini untuk area masaknya, di sini untuk area kulkas, dispenser, dan sinknya. Jadi kebagi gitu. Tapi bentar, pertanyaan netizen, ini kan karena ada cooker hoodnya ya teman-teman ya, jadi asapnya langsung keluar ke situ. Iya, benar. Udah sih, di sini tinggal kita kasih storage aja ya. Kayak gini tuh yang bikin rapi juga sih. Sama ini tuh dikombinasi juga nih aku sukanya. Jadi nggak semuanya tertutup, nggak kelihatan masif. Semua barang ada rumahnya seperti ini. Microwave, kulkas, dispenser, semuanya ada barangnya tersimpan rapi. Nah, kita lurus dulu ke sini nih. Oke, lurus dulu. Ada kamar satu, tapi kita lurus dulu ke sini. Ini seperti biasa sih, di bawah tangga dibuat jadi penyimpanan, biar nggak terbuang percuma ya teman-teman. Tuh. Pokoknya semua sudut kita manfaatkan dengan baik. Nah, kalau kita lurus ke sini terus, ini kita menuruni 1, 2 anak tangga. Sebelah kiriku ini ada kamar mandi dulu. Oh. Ini kamar mandi ya, bukan powder room. Tuh. Halo. Jadi, kalau misalnya nih kamar mandinya lurus, wastafel, ke kanan ada kloset duduknya. Ini pakai grohe ya. Oh. Di sini. Area showernya cukup luas juga di sini ya. Roomnya juga kalau aku ya lega, kayaknya kalau kamu 183 cm juga masih cukup banget sih. Ini area bawah tangganya nih teman-teman. Nah ini nih ada jendelanya juga di kamar mandi dan ada exhaust fan-nya. Dan juga udah disiapin tuh buat water heater. Water heater ya. Oke. Jadi nggak berasa lembab juga ya di sini ya. Oke. Nah ini pintu yang tadi aku mention dari luar. Oh. Jadi langsung nembus ke depan rumah. Buat ART nih masuknya lewat sini gitu. Yap. Lanjut ke kamar tidur. Di sini ada kamar tidur anak, ukurannya kisaran 3,5 kali 3 meter di sini. Nah, terang kan kamar tidurnya karena ini ada jendela yang tadi kelihatan dari fasad itu juga. Dan colorful juga ya warnanya ya. Di sini lebih cerah, dibuat lebih cerah. Di sini dikasih warna sage green, untuk kasurnya diletakin di pojok. Terus di sini ada bisa lucu ya bentukan ini iya, buat ini apa pajangannya. Inspirasi banget sih menurutku, bisa beneran diterapin nih teman-teman. Terus di sini untuk sedikit untuk meja belajarnya, area penyimpanan buku-buku gitu kan. Dan ini untuk wardrobe-nya di sebelah Iya, sini. di sini bisa buat naruh tas atau naruh pajangan lagi. Nah, untuk meja belajarnya di pojok sana. Oh iya, tadi situ buat yang kayak santai, lebih bersantai lagi ya. Meja belajarnya di sini. Oke, kita lihat ada apa di lantai 2. Nah, sekarang kita berada di area tangganya yang dimana kalau kita lihat di dindingnya semuanya ada profil-profilnya lagi untuk memperkuat kesan dari si klasiknya. Tapi dipadu-padannya sama wallpaper nih di sininya. Oh iya, ini beda loh ternyata tangganya sama lantai bawahnya juga. Iya, ini semuanya udah dapat homogeneous style kayak gini ya. Pakai ini SPC sama ada list-listnya kayak gini dan ada pleatnya juga. Oke, untuk tangganya ini lebarnya 1 meter, jadi masih sangat lega untuk lalu lalang orang, 2 orang. Ini juga railingnya bagus sih modelnya. Let's go, kita ke atas. Oke, kita sekarang sudah berada di lantai 2 dan kelihatan ya ada 1 tangga lagi menuju attic dan sky rooftopnya. Nah, ini adalah koridor di lantai 2. Ini cukup lebar ya, selebar 1,7 meter. Lalu lalang 3 orang, 4 orang cukup kayaknya. Dan ini langsung kelihatan ada 1 kamar master, 1 kamar mandi sharing, dan 1 kamar tidur. Tapi sebelum ke situ kita mau nunjukin yang sini dulu. Ini adalah balkon di belakangnya. Fungsinya buat apa sih balkon di belakang? Kan udah ada yang di depan. Ya siapa tahu lagi nggak pengen nongkrong-nongkrong di depan, pengennya madep yang di belakang, ya bisa juga di sini. Buat bersantai, buat area gym outdoor bisa juga loh di sini kan. Tuh kelihatan juga kompleknya. Nah, ini kita masuk kemana dulu, Hun? Ke kamar tidur anak dulu deh. Oke, kita masuk kamar tidur anak ya. Nah, ini kita masuk ke kamar tidur anak nih, yang di lantai 2. Cukup luas juga nih. Ini kesininya 2,5 dan dari sana ke sininya 3,7-an. Jadi masih sangat lega. Makanya ini bisa ditaruh ada 2 meja nih di sini. Yang satu di depan sini dan ada cerminnya. Terus yang di sebelah sininya ada meja untuk belajarnya kayak gini. Cakep banget ya. Warnanya juga aku suka warna-warna pastel gitu ya. Terus di belakangnya sini adalah wardrobe-nya. Sini ada bedside table, terus ada LED strip dan ada wallpaper-nya dari ini tanaman pisang-pisangan. Jadi ini bisa jadi inspirasi kalau kalian punya kamar juga ukuran segini, bisa ditata seperti ini. Kalau yang nggak terlalu panjang, mungkin area situnya bisa dipotong, nggak usah ada mejanya kan. Iya, benar. Dan cukup untuk 1 kasur single lebar 140, dan ini ada si jendelanya juga untuk menjaga kamar tetap terang. Oke. Oh iya, dari tadi kita belum mentionin ini. Semua saklar di rumah ini udah pakai saklar smart switch yang modelnya sentuh kayak gini.
Dan bisa dikontrol pakai WiFi dari Evomap. Cakep loh. Pakai HP juga. Iya, pakai HP bisa. Nah, ini dia kamar mandi sharingnya. Cukup komplit seperti yang di bawah. Enak nih layoutnya, sini langsung wastafel. Jadi area kering di sini, wastafel cermin, kloset, sama masih dari Grohe. Dan ini ada showernya juga dari Grohe. Ukuran kamar mandinya sekitar 2,7 kali 1,2. Jadi masih sangat lega ya. Dan tetap masih ada exhaustnya walaupun jendelanya nggak ada di sini, terangnya dari si lampu. Oke. Nuansanya abu-abu ya, sama kayak di bawah ya. Tinggal satu kamar tidur master. Oh iya, kalau kita perhatiin semua pintunya warnanya juga sama seperti pintu yang di utamanya. Tada! Nih, kamar masternya bener-bener luas sih teman-teman. Satu kotak ini, area kamarnya ini 4 kali 4, jadi kurang lebih 16 meter persegi. Dan kalau udah didekorasi seperti ini cakep banget. Dikasihnya kasur king size, di belakangnya ada wallpapernya lagi. Wallpapernya ada variasinya ternyata, Un. Nih ada celah-celahnya gini. Ini ada lampunya sebenarnya. Tuh. Oh iya, cakep ada banget. lampunya, jadi cakep kan? Sama masih ada dari tanaman pisang-pisangan. Terus ada bedside table kanan kiri. Dan karena area kamarnya cukup luas, bisa dikasih tempat duduk yang di depan sini. Kasih bench ya. Belakangnya adalah wardrobe, area wardrobe-nya semua. Kalau kalian beli, ini biasanya ada satu ruang kosong nih di sebelah sininya. Emang disiapin untuk custom furniture. Dan masih cukup juga buat naruh satu TV nih di sini. Lengkap dengan semua wall panelnya kayak gini. Tuh, ada lampunya itu loh di atas. Cakep juga ya, kayak gitu ya. Nah, kita ke sini nih. Ini ada satu area untuk riasnya istri-istri nih. Sebelum akhirnya kita masuk ke kamar mandi di kamar master. Ini masih cukup luas juga. Ini dari sini ke sini 1,6, sini ke sini 1,5. Ternyata masih bisa buat area ini ya. Inspiratif sih. Tuh, kursinya modelnya begini. Tada, lucu sih. Kalau itu nanti kalian beli sendiri ya, teman-teman. Iya. Oh iya, pintunya kalau kalian notice di sini ada jalusinya ya buat sirkulasi udara keluar juga. Nah, untuk kamar mandi di kamar masternya temanya sih kurang lebih sama, saniternya juga sama, cuman ukurannya yang sedikit berbeda. Di sini ke sini 1,5, sini ke sininya 1,5. Tapi masih luas juga dan ada nih untuk water heaternya juga. Oke. Nah, kita sekarang ke balkon bagian depannya yang gede banget. gede banget loh. Dan bawahnya dikasihnya homogeneous style, motif kayu tapi yang warnanya gelap. Yang glossy loh ini. Iya, glossy ya. Terus aku juga suka aksen-aksen kayak ini nih dari lampunya. Lampu terus gantungan kayak gini memperkuat kesan klasiknya ya dari rumah ini. Terus di sini tuh ini tahun kelihatan kompleknya Medland Transyogi yang bener-bener rapi. Iya. Tuh. Rapi, tenang, hijau gitu ya. Siapa sih yang nggak mau punya rumah di sini? Aku mau dong. Oke, sekarang kita masuk lagi. Kita ke lantai 3 yuk. Kita ngeliat etiknya nih. Udah disulap jadi apa kira-kira? Aku udah sampai di lantai 3-nya. Wih, cakep banget. Jadi ini etik yang udah disulap jadi ruangan kerja, ruangan bersantai juga ya di sini. Jadi di sini tuh bisa sebagai ruangan tambahan sih teman-teman. Kalian mau jadiin apa aja bisa. Ini ukurannya tuh kisaran 5,5 kali 3,2 meter lah, sekitar segitu. Cukup luas ya. Dan ini nih teman-teman di pojokan sini jadi ruang kerja ternyata asik juga loh. Nih, jadi kalau misalnya ada yang mau menghadap kan, menghadap kamu. Di sini terus kita sambil bisa live nih, live TikTok nih, udah ada ring light-nya di sini gitu, jadi kerjanya sambil pencitraan. Ini pemilihan warnanya cakep ya. Dan ini sih yang bikin makin mewah itu teman-teman, jadi ini motif marmer lagi ditaruh di sini di tengah-tengah, sama di sini juga kita bisa jadiin pojok ngopi juga bisa ya kan. Ini wine cellar jadinya dicontohinnya. Iya. Nah, jadi di sini tuh etik dan sky rooftop. Wow, ini sih poin utamanya. Ini kita buka semua jadi menyatu nih area indoor outdoornya. Bersantai lagi di sini sambil menikmati view. Ini masih luas juga ya teman-teman di sini. Ini lantainya sama kayak yang di bawah tadi, pakainya yang warnanya tua dan glossy juga, homogeneous stylenya. Terus di sini dikasih bench, jadi bisa buat bersantai beramaian. Kasih jacuzzi enak kali ya di sini ya? Enak sih, bener-bener berendam gitu ya jadinya di atas. Oke, udah habis ya berarti ya? Udah habis keliling. Kita bahas ada apa aja sih di Medland ini? Oke.
Selesai sudah kita house tour di rumah tipe lebar 8 di Cluster Walden di Medland Transyogi. Dan di sini tuh nggak cuma tipe ini aja, ada tipe-tipe lain. Ada yang lebar 6 dan lebar 7 dan dijual dengan harga mulai dari 1,5 miliar. Untuk fasilitas di dalam klasternya ini cukup lengkap ya teman-teman. Ada communal garden, ada jogging track, ada playground, ada community center, ada one gate system, bahkan tadi juga ada lapangan basket 3-on-3-nya. Dan kalau di Medland Transyoginya ini sendiri juga aksesnya wah mantap banget. Ini tuh dekat sama exit tol Narogong yang bisa diakses melalui tol Jor 2, tol Cimanggis Cibitung yang baru itu loh teman-teman. Terus kemudian kalau fasilitasnya di Medland Transyogi ini sendiri udah komplit. Jadi ketika kita masuk banyak sekali area-area komersilnya. Ada Asko, ada McD, ada Burger King. Terus ada rumah sakit Hermina, sports clubnya. Terus kalau untuk sekolahan juga nggak perlu khawatir. Di sini juga udah lengkap. Ada Medland School, Regina Coeli, terus ada BM 400 International School, dan juga ada Mall Metropolitan Cilengsi. Jadi emang kawasannya udah jadi sih, udah komplit banget. Oke, mungkin segitu aja dari kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga terinspirasi, dan kalau ada yang tertarik sama rumah ini, silahkan kalian langsung datang aja ke marketing galerinya di Medland Transyogi atau hubungin kontak yang kita udah taruh di deskripsi ya. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa follow Instagram Wicakson dan Miftah Jana, dan Instagram Inspira Homes, dan juga TikTok Wicak Miftah juga. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah! Kenapa kamu tadi ngapain? Sedikit demi sedikit. Kamu Don ya? Aku Mary. Mae kali. Mae Saroh.